Sejak dulu, para penyembah berhala mencoba menghilangkan Tuhan yang benar dengan mengganti sesembahan mereka, yaitu para berhala, dengan mengatakan Tuhan ini tidak ada. Yang ada ini sesembahan-sesembahan kita, ini sesembahan yang benar. Yang dimaksud adalah berhala. Tiada Tuhan selain sesembahan-sesembahan kita, yaitu para berhala. Dan siapa Tuhan yang benar ini? Mari kita baca langsung di dalam kitab suci. Siapa yang disembah Musa, yang disembah Israel, yang disembah orang Kristen. Sebelum itu, untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, untuk kawanku, saudaraku semuanya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, ini harus ngerti kita sebagai orang Kristen, siapa sesembahan yang benar ini. Karena sejak dulu, banyak para penyembah berhala yang mencoba menghilangkan Tuhan yang benar ini dengan menggantikan sesembahan-sesembahan mereka, yaitu para berhala. Nah, kalau teman-teman baca, khususnya di Perjanjian Lama, ada tulisan huruf besar semua Tuhan yang dimaksud adalah YHWH, atau kita biasa memanggil Bapa Yahweh, yang kemudian inkarnasi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Nah, di sini kita akan tampilkan ayatnya mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara singkat, padat, jelas. Langsung saja mari kita baca dari Yesaya pasal ke-45 ayat ke-5. Siapa sih Tuhan ini? Tuhan yang benar ini, yang disembah Musa, para nabi, Israel, orang Kristen. Yesaya pasal ke-45 ayat ke-5. Akulah Yahweh. Nah, kalau teman-teman baca di terjemahan LAI, Yahweh ini tulisannya Tuhan huruf besar semua. Nah, kita nggak menggunakan terjemahan LAI ya. Kita menggunakan terjemahan Pusat Rohani. Kita menggunakan bahasa-bahasa aslinya kita tampilkan di sini, oke? Akulah Yahweh. Dan tidak ada yang lain selain aku. Tidak ada Elohim, yang dimaksud adalah tidak ada sesembahan-sesembahan lain selain daripada Yahweh, Tuhan ini. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenal aku. Jadi kalau teman-teman baca di dalam kitab suci, terjemahan LAI, ada tulisan huruf besar semua Tuhan, itu di dalam bahasa aslinya Yehovah, Yahweh, YHWH ini. Oke, Tuhan itu. Nah, jadi teman-teman harus ngerti, jangan dihilangkan sesembahan-sesembahan yang benar ini. Keluaran pasal ke-20 ayat kedua. Akulah Yahweh Elohimu. Akulah Tuhan, Tuhan huruf besar semua, sembahanmu itu. Akulah Yahweh Elohimu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi teman-teman harus tahu, yang dimaksud Bapa ini siapa? Bapaknya orang Kristen, Israel, Musa, para nabi, siapa? Tuhan ini, Bapa Yahweh Elohimu, sesembahanmu. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi jangan ada ilah lain. Ilah lain ini apa? Yang dimaksud adalah para berhala-berhala dengan mengganti sesembahan yang benar Tuhan kita ini dengan mengganti para berhala-berhala. Tuhan ini gak ada. Tiada Tuhan selain berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka. Ini salah. Oke? Karena apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Di dalam ke-10 firman, 10 perintah Tuhan. Karena apa? Akulah Yahweh Elohimu. Akulah Tuhanmu Yahweh ini. Oke? Nah, ini harus sangat jelas ini.
Engkau tidak boleh sujud kepada mereka atau melayani mereka. Kenapa? Karena akulah Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa-bapa kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Yang membenci siapa? Para penyembah berhala, dengan meniadakan Tuhan ini, menghilangkan Tuhan ini, dengan mengganti nama sesembahan-sesembahan lain yang di luar daripada sesembahan Israel, sesembahan Musa, para nabi, orang Kristen. Oke? Ini harus jelas. Kenapa? Karena akulah Yahweh Elohimmu. Engkau tidak boleh sujud kepada mereka atau melayani mereka. Oke? Jelas ya? Nah, ini harus jelas. Harus sangat-sangat jelas sekali, oke? Siapa yang disembah Musa, yang disembah para nabi, yang disembah Israel, yang disembah orang Kristen. Siapa? Akulah Yahweh Elohimmu. Nah, ini harus jelas, sangat-sangat jelas. Ini tertulis di dalam 10 firman Tuhan. 10 perintah Tuhan. Akulah Yahweh Elohimmu. Oke? Nah, ini harus sangat jelas. Jangan mengganti nama sesembahan dengan sesembahan lain. Terlebih menghilangkan sesembahan ini, gitu loh. Yesaya pasal ke-43 ayat ke-11. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Siapa yang dikenal juru selamat? Nah, ini harus ngerti. Siapa yang dikenal juru selamat? Tertulis di dalam perjanjian lama. Mari kita langsung sekarang lihat nubuat akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan di perjanjian lama, Bapa kita yang akan datang ke dunia ini. Mari kita baca nubuatannya di perjanjian lama. Jauh-jauh hari sudah dinubuatkan. Mari kita baca dari kitab Nabi Yesaya pasal ke-7 ayat ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Tanda apa itu? Sesungguhnya seorang perawan yang akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan dia akan dinamakan Immanuel. Nah, sangat jelas sekali. Tuhan beserta kita, artinya penyelamat umat manusia, juru selamat. Nah, oke. Seorang perawan, siapa yang tidak kenal? Perawan suci, Bunda Maria, dengan putranya, yaitu siapa? Sang Immanuel, juru selamat, Tuhan beserta kita. Nah, ini harus paham. Yesaya pasal ke-9 ayat ke-6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut ajaib. Nah, namanya bukan sembarang nama. Menyebut dengan namanya kita bisa mengusir roh jahat, bisa menguatkan iman kita. Namanya ini menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Namanya ajaib. Oke? Tidak ada nama lain. Mengusir roh jahat dengan nama Tuhan Yesus Kristus, membuat mujizat dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang luar biasa. Penasihat, Elohim yang perkasa, sesembahan yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa itu sendiri. Yesus dan Bapa adalah satu. Raja damai. Siapa yang tidak kenal Raja damai ini? Ada yang ngaku-ngaku penuh dengan, kita ini dengan kedamaian dan lain sebagainya. Tetapi apa?
sebenarnya adalah serigala yang buas, yang menyamar sebagai domba. Nah, kita harus hati-hati juga terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar. Oke? Nah, lanjut. Kita baca di penggenapan di perjanjian baru yang sudah jauh-jauh hari dinubuatkan di perjanjian lama. Oke? Kita lihat di perjanjian baru yang sudah digenapi. Injil Lukas pasal kedua ayat ke-11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang tidak kenal dengan juru selamat itu? Yaitu siapa? Kristus, sang penyelamat umat manusia. Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu apa? Tuhan itu sendiri di kota Daud. Sangat luar biasa, amazing. Sudah digenapi. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan kita. Kisah Para Rasul pasal keempat ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu-satunya nama itu kita bisa diselamatkan dari kebinasaan ini, dari kengerian kekal ini. Yaitu di dalam nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Dia. Nah, ini hanya beberapa ayat di dalam kitab suci ya yang saya tampilkan ini. Kalau kita tampilkan semua, mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan yang benar, Bapa kita Yahweh, kemudian inkarnasi di perjanjian baru, dan kita tahu siapa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sangat banyak sekali ayat-ayat dalam kitab suci. Kita hanya menampilkan beberapa ayat, oke? Yang sangat-sangat jelas biar teman-teman semuanya mengerti. Oke, lanjut. Injil Yohanes pasal ke-11 ayat ke-25 ayat ke-20 sampai ke-26. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Jangan sampai mengikuti sesembahan-sesembahan lain yang di luar daripada sesembahan Israel, yang disembah Musa, yang disembah para nabi, yang disembah orang Kristen. Oke? Yaitu Tuhan ini, Bapa Yahweh, yang kemudian inkarnasi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai menyembah para berhala-berhala ini yang membawa kita ke dalam kebinasaan. Jawab Yesus. Jawab Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus Kristuslah kebangkitan itu dan kehidupan itu. Kehidupan itu sendiri. Barang siapa percaya kepadaku, kalau kalian percaya kepada Dia, bahwa Dialah Tuhanmu yang akan menyelamatkanmu, bukan lainnya, Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi orang itu akan hidup walaupun sekarang ini sudah mati. Sudah mati. Di antara kita ini sudah mati lebih dulu. Orang tua kita, nenek-nenek kita, kakak-kakak kita. Walaupun dia sudah mati, tetapi dia percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan hidup. Dan kita juga orang yang masih hidup ini. Oke? Jadi apa? Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi orang yang mati keadaan beriman, orang yang hidup dalam keadaan beriman. Jadi orang hidup dan juga orang yang sudah mati mendahului kita, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan mati selama-lamanya. Oke, tidak akan binasa di dalam kengerian itu. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan. Karena Dialah Tuhan kita, penyelamat kita,
yang membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup. Oke? Percayakah engkau akan hal ini? Nah, ini kita harus percaya dengan sepenuh hati, sepenuh iman kita. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, dialah Tuhan penyelamat kita. Dialah wujud Bapa itu. Dialah suara Bapa itu. Dia adalah gambar dari Bapa itu sendiri. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, yang menampakkan diri dari wujud Bapa itu, suara Bapa itu, gambar dari Bapa itu sendiri. Oke? Karena kita nggak akan pernah ngerti siapa Bapa itu tanpa melalui Yesus Kristus ini, yang adalah wujud gambar suara Bapa itu sendiri. Kalau tidak mengenali Yesus yang adalah Bapa itu sendiri, karena dia adalah suaranya Bapa, gambarnya Bapa, firmannya Bapa, akhirnya apa? Tersesat seperti para penyembah berhala ini. Menurut mereka, ini adalah sesembahan mereka yang benar. Ini adalah sesembahan yang benar. Tuhan ini tidak ada. Tuhan Yahweh ini tidak ada. Tuhan Yesus Kristus ini tidak ada. Mereka ini bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain para berhala-berhala mereka. Oke? Ini akan membawa ke dalam kebinasaan. Jadi kita harus mengerti kepada para penyesat-penyesat ini. Mana sesembahan yang benar? Kita harus tahu. Nah, dan kita harus menyadarkan mereka. Ini tugas kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kita yang ada di sorga. Nah, oke. Percayakah engkau akan hal ini? Kita orang beriman percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.